Selamat siang Pak. Ya, siang. Terima kasih banyak sebelumnya sudah meluangkan waktu untuk wawancara ini. Perkenalkan, saya Faisal, mahasiswa manajemen Universitas BSI yang saat ini sedang melakukan penelitian skripsi dengan judul pengaruh work-life balance dan beban kerja terhadap turnover intention pada karyawan outsourcing PT Buana Dharma Berkarya. Tujuan ini adalah untuk menggali informasi dari sudut pandang HRD terkait kondisi work-life balance, beban kerja, dan fenomena turnover yang terjadi di perusahaan ini, Pak. Izin Pak, pertanyaan pertama. Menurut Bapak, gimana kondisi keseimbangan antara jam kerja dan kehidupan pribadi karyawan outsourcing di sini? Dan sering nggak sih mereka curhat soal susah bagi waktu buat keluarga? Oke, saya jawab ya. Kalau untuk jam kerja sama dengan kehidupan mereka setelah bekerja ya seimbang aja ya, karena kan jam kerjanya cuma 8 jam ya kan, 8 jam ya, pulang dari jam kerja ya bisa dengan keluarga, mau dengan ibunya atau dengan suami atau istri, ya sangat-sangat balance sih kalau menurut saya ya. Dan kalau untuk curhatnya si pekerja kayaknya nggak ada ya ke kita ya, aman-aman aja, jadi nggak ada kejomblangan atau susah untuk dengan membagi waktunya dengan keluarga. Baik, Pak. Kalau gitu pertanyaan nomor 2 ya, Pak. Ya. Bagaimana kebijakan lembur dan cuti buat karyawan outsourcing? Sistemnya gimana, Pak? Apakah itu cukup membantu mereka punya waktu istirahat yang layak? Kalau untuk lembur, si pekerja itu ngajuin dulu kan, di approve dulu oleh leadernya, leader kasih ke klien setuju baru dilaksanakan. Nah, untuk apa tadi? Untuk lembur Ya, dan lembur. cuti juga biasanya sih -3 hari atau 4 hari dia pengajuan, nggak bisa mendadak juga kita juga bisa berikan. Kalau yang urgent banget ya, pengajuan ke leader, langsung pengajuan ke manajer, nanti langsung di approval, proses seperti itu. Baik. Selanjutnya, kalau dari kacamata Bapak nih, beban kerja posisi admin, back office, dan customer care di sini termasuk berat gak sih, Pak? Biasanya yang paling dikeluhkan itu apanya? Admin sih nggak berat ya, palingan back office yang berat ya, karena kan ya job desk sangat banyak gitu kan, jadinya kan pekerjanya karyawannya sedikit, job desk-nya banyak, jadi pinter ya. Jadi kan kalau apa tadi, pengajuan cuti, terus habis itu apa yang terakhir kayaknya Lembur, Pak. Lembur juga pengajuan nggak langsung lembur aja, ada form tersendiri ya kan, lembur sendiri, cuti sendiri, pengajuan dulu di approve atasan, klien oke, baru dilaksanakan lemburnya. Dan juga lemburnya palingan cuma 2 jam 3 jam gitu, baru approve. Nanti pada saat pengajian kan ada rekapannya juga, kita hitung. Lalu pernah gak ada momen volume kerja tiba-tiba nih naik drastis, Pak? Waktu itu solusinya dari Bapak nih, gimana biar karyawan gak burnout? Kalau naik drastis nggak ada ya, palingan naiknya cuma ya 10%, 15%, nggak mungkin drastis banget, karena kan ya kita juga outsourcing juga pasti udah ada poin-poinnya, nggak mungkin untuk hari ini sampai sekian ya, kalau nggak target untuk 5 hari kerja ini sekian ya, nggak ada itu. Kayaknya palingan cuma sedikit aja kalau misalnya volume kerjanya meningkat ya, nggak sampai lebih dari 50% yang membuat si karyawan ini jadi nggak bisa bagi waktu gitu aja. Pertanyaan selanjutnya, Ya.
dari data 2025 Hmm. tiap bulan pasti ada yang resign ya Pak. Ya. Jujur aja Pak, 3 alasan utama yang paling sering disebut karyawan pas exit interview itu apa ya Pak? Alasannya Mm-mm, ya. alasannya ya pengen dapat penghasilan yang lebih dari tempat yang lama ya kan, dan dari sini dia pengen dapat gaji yang lebih lah ya, Iya, namanya betul. juga penghidupan buat mereka, buat keluarga. Betul. Kalau setara dari sini misalnya dia udah nyaman di sini, totonya misalnya lebih jauh ya transportnya lebih mahal ya. Itu paling banyak sih. Yang pertama ya itu penghasilan. Yang kedua ya exit interview itu kebanyakan tuh ya deket dari rumah sih. Kebetulan dia apply dapet ya, kalau kesini misalnya 15 kilo 14 kilo, nah yang dapat baru cuma 4 kilo dari rumahnya. Gimana nggak ini kan. Pasti dia mendahulukan yang lebih dekat supaya nggak terlalu macet atau apa, jadi dia spare waktunya lebih sedikit di jalan pulang perginya. Itu aja sih yang kebanyakan. Nah, selanjutnya di bulan Agustus keluar itu 10 orang ya Pak. Ya. Desember 7 orang. Menurut Bapak ada pola atau kejadian khusus nggak di bulan-bulan itu? Kebanyakan sih habis terima THR ya. Habis terima THR, waktu pas bulan puasa juga banyak yang apply kan. Ternyata didapat one more notice, setelah lebaran bisa nggak masuk kayak gitu kan. Tapi kebanyakan sih emang kayak gitu, dapat dulu THR baru ngajuin surat resign seperti itu. Kebanyakan kayak begitu. Terus kalau Desember ya karena akhir tahun aja, dia pengen ganti suasana gitu. Dan kebetulan juga offeringnya yang diminta sesuai dengan yang dikasih oleh yang tempat baru, sesuai dengan yang dia minta, begitu aja. Baik Pak. Selanjutnya Pak, dari yang Bapak lihat nih, karyawan yang ngerasa work life balance-nya jelek itu cenderung lebih cepat ngajuin resign nggak? Nggak juga. Nggak juga. Malah yang bagus work life balance-nya bagus ya, dia kan juga pasti nggak ngasih tauin ya. Gue apply nih enggak, totonya dia dapet aja. Padahal bagus dia kinerjanya. Ya tergantung lingkungan, situasi yang pas dia pasnya dapet, dia juga kerjanya bagus, dapet, ya udah, nggak tergantung dia keseimbangannya segimana, pekerjaannya gimana gitu, nggak tergantung dari situ. Ya. Nah, dengan beban kerja ya Pak. Ya. Begitu juga soal beban kerja, apakah karyawan yang targetnya ketinggian atau sering lembur itu lebih gampang kepikiran buat keluar? Ya, benar. Karena kan, kok gue gini banget, beban gue banyak banget, gue harus KPI gue segini, kok gue nggak dapet target gitu kan, lembur mulu juga nggak ada hasilnya, begini terus tiap hari ya. Akhirnya dia apply, udah beruntungnya dia dapet gitu. Jadi ya emang tekanan beban kerjanya juga semakin tinggi, mungkin si pekerjaannya, karyawannya juga kayaknya udah gak nyaman, akhirnya dia apply, akhirnya mujurnya ya dia dapet gitu. Selanjutnya nih Pak, kalau disuruh milih, Bapak mana yang lebih ngaruh ke niat resign, atau kerjaan yang numpuk, atau kerja waktu buat diri sendiri? Kayaknya nggak semua deh. Nggak semua. Harus punya waktu sendiri tuh sangat berharga loh, sangat berharga banget. Mau beban kerjaan segimana ya kita harus punya waktu sendiri. Mau kita mau beribadah, mau apa, mau hanya untuk tidur doang kan, istirahat ya, karena udah aktivitas 5 hari, weekday-nya udah 5 hari, kita istirahat aja itu berharga loh buat tubuh atau apapun. Jadi kayaknya ya harus waktu
waktu berharga deh yang paling penting deh buat diri sendiri. Baik. Hmm. Selanjutnya nih Pak, Hmm. sejauh ini langkah konkret apa yang udah atau mau diberlakukan Bapak buat nekan turnover khususnya terkait work life balance dan beban kerja karyawan outsourcing? kita briefnya ya ke pekerjanya ya jangan apa sih, emang sih kita bikin tekanan tapi jangan membuat si karyawan ini jadi stres sendiri gitu loh. Jadi ya sesuai dengan apa yang diminta manajernya, ya sesuai dengan kemampuannya dia, jangan dipaksakan untuk harus selesai ya jam sekian. Misalnya dia kasih tugasnya jam 5 kurang 10, harus selesai malam ini jam 7. Nah itu kan udah ngaco juga ya. Jadi ya tergantung dari tiap-tiap manajernya juga sih. Baik. Sekian dari pertanyaan saya Pak. Ya. Terima kasih banyak nih Ya. atas semuanya Pak. Oke, sama-sama.